Selamat malam teman-teman di mana saja ini, karena saya baca sebagian dari Aceh sampai Papua ada, dari Jepang, dari Amerika juga ada. Malam ini adalah acara Harvard Aspire yang keempat. Jika teman-teman penasaran yang nomor 1 sampai 3, nanti silahkan buka harvardclub.id. Dari situ akan ada link semua rekaman acara-acara yang di-host oleh Harvard Club of Indonesia. Ya, program ini adalah salah satu upaya kami untuk memperkenalkan kampus Harvard dan alumninya kepada publik Indonesia, ya, bahwa kita ini orang-orang biasa, orang yang sama ya. Jadi tidak ada hal yang sangat menakutkan. Kalau kami pernah ke sana, ya nanti insya Allah teman-teman juga bisa ke sana dan insya Allah akan berhasil. Untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai dengan sambutan dari Vice President Harvard Club of Indonesia, Nurul Untungan, dari Master of Public Health tahun 2014 ya Nurul ya? Ya, silakan Nurul. Ya, terima kasih banyak Mbak Naim. Seperti biasa, leading dari Harvard Aspire adalah Mbak Naim. Jadi tadi sempat kita ngobrol-ngobrol bahwa tahun ini Harvard Club Indonesia jadi banyak acara, salah satunya karena Harvard Aspire ini udah 4 acara sendiri, udah beberapa bulan, dan juga dibantuin oleh Harvard Indonesia Community. Di sini ada perwakilannya, Eki Ramadan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membantu, dan saya tidak akan lama-lama, saya hanya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pembicara yang sudah hadir dan meluangkan waktu, Mbak Talita, Mas Eki yang sudah jadi moderator. Sebelumnya kayaknya juga udah banyak membantu, hari ini ditodong lagi karena dari Kennedy School. Dan tentu saja untuk Mbak Naim, personally terima kasih banyak udah melanjutkan terus Harvard Aspire ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, karena tadi yang Mbak Naim bilang, sebenarnya banyak orang Indonesia yang potensial untuk masuk Harvard, tapi kadang mungkin terpikir untuk daftar pun tidak. Jadi tujuan dari acara ini adalah sebenarnya memperkenalkan siapa saja sih yang setelah lulus dari Harvard atau sekarang masih di Harvard, dan bagaimana mungkin tips-tips untuk mendaftar dan sebagainya, serta mungkin program-programnya, khususnya yang kali ini dari Kennedy School. I think I would say the best, well, maybe other school can say the best, but I would say Kennedy School is the best public policy school. Well, Talita sekarang juga di NUS, mudah-mudahan you still consider Kennedy School as the best school for public policy. Yes. And US is the best in Asia, katanya gitu, kalau for public policy. Dan ya, I mean like untuk Kennedy School, salah satu yang peminatnya memang paling banyak, dan lulusan-lulusan dari Indonesia juga sebenarnya sudah salah satu yang paling banyak juga dibanding sekolah-sekolah yang lain. Dan saya rasa nggak usah disebut lagi bahwa network dan lulusan dari Kennedy School adalah orang-orang yang terbukti very outstanding. There's a lot of presidents graduate from there as well. Pejabat-pejabat publik yang highly influential juga banyak dari Kennedy School. So I think thank you so much. Lagi-lagi nanti kita juga akan ada tamu khusus dari admission office, tapi mungkin saya mohon maaf hanya bisa sampai jam 7 hari ini karena bentrok dengan jadwal yang lain. Jadi mungkin nanti saya mendengarkan sebagian, but please enjoy the session. Thank you. Terima kasih Nurul. Kita malam ini sebenarnya pembicaranya itu ada 3 ya, tapi ini Bang Elsie mungkin nanti masuk pas menjelang sesi beliau. Jadi tadi sudah diperkenalkan ya, ini ada Eki Ramadan, saat ini masih student di sana ya, lagi di Boston Eki? Atau, iya, sekarang lagi di Boston. Iya. Online tapi mahal-mahal dari Boston ya, udah online bisa dari Jakarta kan. Talita sedang di Singapura atau di Jakarta? Di Jakarta Mbak, karena di online Singapura juga masih online kelas juga sekarang. Iya. Ini mungkin untuk mengawali start dari Eki saja nih, karena banyak yang bertanya ya, misalnya kok berani daftar ke Harvard, terus waktu pertama kali dapat pengumuman itu coba dideskripsikan. Dan karena ini dari Kennedy School,
kita dilatih ya bicara 15 menit, 5 menit, 3 menit, semenit. Sekarang pokoknya total Eki punya 5 menit ya mau bercerita termasuk tentang sekolahnya ya, karena itu aspek yang sangat penting juga. Silakan. Iya, terima kasih banyak Mbak Naim. Jadi waktu itu saya sebenarnya daftar ke Kennedy School tahun 2017 dan diterima di tahun 2018. Saya tunda perkuliahan 1 tahun karena satu dan lain hal. Tapi awalnya pas saya daftar tahun 2017 itu sama sekali takut banget awalnya, sama sekali nggak terpikir untuk daftar awalnya. Emang saya udah ada rencana untuk lanjut S2, saya udah mulai daftar ke sekolah-sekolah lain, tapi Kennedy School awalnya bahkan nggak masuk ke dalam list konsiderasi saya. Sampai bulan November baru saya ditelepon sama mantan manajer saya yang kebetulan waktu itu kuliah di Harvard juga, MPP, jadi adik kelas yourself. Dan awalnya saya kayak takut banget, ngapain sih harus buang-buang waktu, buang-buang uang juga buat daftar kalau misalkan saya kayak waktu itu yakin banget nggak bakal keterima. Tapi ternyata bulan Maret setelah pengumumannya keluar, itu awalnya nggak berharap banyak saya, tapi pas dapat email ternyata keterima, tentunya senang banget. Dan salah satu orang pertama yang saya kasih tahu tentunya mantan manajer saya waktu itu di Harvard. Itu malam atau pagi, Eki? Biasanya email masuknya malam kan? Iya, tengah malam. Jadi sebenarnya walaupun nggak berharap banyak, tapi deg-degan juga sih. Jadi saya nggak bisa tidur waktu itu, kayak baru masuk emailnya jam 1 pagi atau jam 12 malam. Dan dapet itu ya masih nggak nyangka banget sih. Prosesnya kayaknya beberapa hari baru diproses. Oke, this is actually real, kayak beneran keterima. Dan awalnya juga masih deg-degan karena fundingnya belum jelas, beasiswanya waktu itu saya belum dapat beasiswa, tapi di hari berikutnya dapat email lagi dari Harvard dibilang, oh iya dapat beasiswa penuh untuk bayar uang kuliah. So tapi again it took several days untuk memproses semuanya. Kalau kuliahnya sendiri ini sudah setahun kan ya Eki ya? Sudah setengah jalan kan ya? Mungkin bisa diceritakan itu MPA ID itu seperti apa sih sehari-hari kuliahnya? Iya, jadi saya kuliahnya di program MPID. Jadi di Kennedy School ada beberapa program S2. Mungkin nanti dari Admissions Office akan menjelaskan lebih jauh. Tapi program saya salah satu program yang paling kecil. Dan by kecil maksud saya kayak satu angkatan biasanya 60-80 orang. Jadi masih lumayan gede. Mungkin dibandingkan MPP yang biasanya satu tahun kayak ada 200 orang, kelihatannya kecil. Programnya bedanya sama program yang lain, program PID ini fokusnya di ilmu ekonomi banget. Jadi orang yang untuk daftar kita harus punya background di mikroekonomi, makroekonomi, dan kalkulus 3 multivariable. Jadi lumayan intens sih programnya, terutama tahun pertama, karena kita harus ngambil kelas-kelas ekonomi yang kurang lebih levelnya udah level S3. Jadi beneran tahun pertama saya nggak harus kayak kerjanya cuma begadang ngerjain PR, weekend juga ngerjain PR, tapi karena satu angkatan ngambil kelas yang sama, yang saya suka dari MPID adalah erat banget angkatannya. Jadi pas pandemi ini kejadian, bulan Maret kemarin, kelas-kelas jadi online, saya udah punya support system yang kuat banget dari teman-teman satu angkatan, yang saling support each other, walaupun ada yang akhirnya pulang ke negara masing-masing, tapi kita tetap kontak-kontakan, tetap ada Zoom call setiap minggu buat update kehidupan satu sama lain, dan emang dan support dari dosen-dosennya juga, karena dosen-dosen MPID juga agak berbeda sama dosen-dosen Kennedy School yang lain. Biasanya lebih banyak ekonomnya. Ini mereka juga care banget sama mahasiswa-mahasiswa MPID, jadi ketika ada kejadian-kejadian kayak gini kelihatan banget support sistemnya kuat banget. Apa yang paling asik itu? Kalau tadi kan kesannya berat ya sekolah gitu ya, ekonomi, math semua. Apa dong asiknya sekolah di Kennedy School? Yang paling
apa ya, selain teman-temannya yang angkatannya yang erat banget dan juga koneksi ke alumni, ke dosen-dosen yang kuat banget, menurut saya yang paling berkesan itu kesempatan-kesempatan yang diberikan buat mahasiswa-mahasiswa di Kennedy School sih. Jadi sejak saya mulai kuliah tahun lalu, ditekanin banget dari awal bahwa selama di Kennedy School kita harus dapetin pengalaman sebanyak-banyaknya untuk bekerja di bidang kebijakan publik di konteks apapun. Kita di-challenge untuk memahami konteks yang berbeda dari negara kita masing-masing. Jadi sejak saya mulai kuliah, saya diberi kesempatan untuk winter break kemarin sempat kerja di Afrika Selatan selama 1 bulan untuk jadi semacam memberikan support kepada Kementerian Kesehatan di Afrika Selatan tentang program kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual di Afrika Selatan. Terus ketika pandemi kejadian, itu langsung dari mahasiswa dan dari sekolah langsung proaktif untuk mencari-cari gimana sih caranya berkontribusi dan membantu decision makers di seluruh dunia. Jadi di bulan-bulan pertama itu langsung semuanya sibuk ngelupain PR-PR yang selama ini bikin kita begadang dan langsung kerja buat bantuin pemerintah-pemerintah di negara lain. Saya sendiri sama beberapa teman ikut satu tim yang ngebantu menyusun atau membantu memberikan bantuan penelitian kebijakan ke pemerintah Taiwan dan juga penelitian kebijakan untuk pemerintah kota Lima di Peru untuk menangani challenges yang muncul selama pandemi. Jadi itu sih yang bikin saya kayak kadang-kadang saya lupa kalau misalkan saya lagi di Harvard, tapi ketika saya misalkan pas lagi di Afrika Selatan, diundang langsung buat presentasi di depan salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan, saya kayak jadi teringat bahwa saya bawa nama Harvard, dan ini beneran kayak an opportunity of a lifetime. Harvard has opened so many doors for me. Pertanyaan terakhir untuk Eki, tadi dari 70-80 orang itu komposisi mahasiswa Amerika ya, dengan mahasiswa internasional bagaimana Eki? Nah, kalau untuk program saya, MPID ini, ID-nya itu singkatan dari International Development. Jadi, semua orang yang masuk program MPID ini kebanyakan udah punya pengalaman internasional, dan komposisi mahasiswanya lebih diverse dibandingin program-program yang lain. Di angkatan saya dari 80 orang itu yang orang Amerika cuma ada 10. Ada 10 orang Amerika, 10 orang India, 10 orang Peru. Jadi orang Indonesianya sayangnya cuma 1. Jadi pengennya sih ngelihat lebih banyak orang Indonesia. Saya tahu tahun depan ada orang Indonesia yang bakal datang, tapi pengennya lihat lebih banyak lagi. Kalau negara yang penduduknya nggak sebanyak kita, kayak Peru aja bisa ngirim 10 orang, kenapa kita nggak bisa? Ya, terima kasih Eki. Nanti kita bisa eksplor lebih jauh ya. Ini selamat datang juga ini ke Bang Elsid. Nanti ada sesi dengan Bang Elsid. Tapi ini yang kedua dengan Talita ya. Jadi kalau tadi Eki mahasiswa MPAID, Talita dulu programnya MPP. Dan ini Talita boleh sambil ngobrol sambil saya siapkan PowerPoint-nya karena Talita mempersiapkan PowerPoint ya. Iya, mungkin singkat aja sih. Jadi saya juga sama seperti Eki. Sebenarnya saya diterima untuk masuk ke program Harvard itu untuk enrollment tahun 2015. Makanya di e-flyer tulisannya saya lulusan 2017 ya. Padahal saya akhirnya defer karena waktu itu saya ada kendala satu dan lain hal, nggak bisa hadir di tahun 2015 sehingga saya mulai 2016 dan lulusnya jadi 2018. Jadi mungkin sedikit perkenalan karena sebenarnya tema pembicaraan saya 5 menit saat hari ini adalah untuk memanusiakan alumni Harvard gitu, bahwa kita juga sama aja seperti kalian yang baru mau daftar, kita manusia biasa. Ini saya mau cerita dari sudut pandang saya aja sedikit bahwa saya tim advance berangkat ke HKS. Jadi waktu itu harusnya kan kita masih orientasi itu mulainya kalau nggak salah Agustus ya Mbak Naim ya? Ya. Itu saya datangnya 2 minggu sebelumnya. Jadi saya udah disuruh harus ada di HKS, harus 2 minggu sebelumnya. Kalau nggak salah Eki di MPID juga pasti ada math camp ya. Di MPP juga kita ada math camp, tapi math camp di MPP itu agak beda sama MPID karena kami math camp-nya itu lebih ke arah diarahkan untuk, jadi waktu itu saya dibilang kamu harus ikutan math camp. Saya tanya kenapa alasannya saya harus ikut math camp, karena teman-teman saya yang masuk MPP itu tuh semuanya nggak ada yang disuruh gitu. Terus katanya si
admission dibilang math camp itu ada kemungkinan 3. Pertama, GRE kamu kurang bagus atau pas-pasan lah ya gitu untuk masuk ke Harvard. Kedua, econ dan mata kuliah quant yang kamu ambil di masa lalu itu kurang banyak gitu, maksudnya kurang rigorous mungkin. Dan yang ketiga adalah karena sudah terlalu lama kamu ngambil mata kuliah itu. Jadi kebetulan memang saya terakhir ambil mata kuliah quant itu di tahun 2008-2010 lah, kira-kira segitu. Dan saya ketika masuk 2016 itu memang ya cukup lama jedanya gitu. Jadi memang dia bilang masuk aja lah biar refresh gitu. Ketika saya masuk ke math camp ini, teman-teman di kelas saya tuh dari berbagai negara, mereka pada putus asa gitu ketika masuk ke math camp. Mereka bilang, kenapa ya matematika gue jelek banget ya gitu. Tapi si dosennya bilang, please don't think about it that way. Jadi think about it as a chance to meet new friends faster. Jadi ketika kamu 2 minggu di sini, udah math camp duluan, econ segala macam dikasih. Ketika 2 minggu kamu selesai dan masuk masa orientasi, kamu udah tahu kamar mandi di mana, udah punya teman buat duduk-duduk lunch dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya juga coba untuk berpikir dari sisi positif seperti itu, karena si dosennya juga bilang bahwa toh kan kalian juga masuk Harvard anyway, jadi you must be special ya, maksudnya kamu pasti punya storyline yang bagus atau essay kamu bagus atau apapun itulah yang dibuat kamu masuk ke Harvard, sehingga masuk ke math camp ini jangan membuat kamu menjadi berkecil hati. Nah, yang kedua yang merupakan juga highlight dari stay saya di Harvard Kennedy School adalah saya bertepatan banget ketika masuk adalah ketika Presiden Trump terpilih. Seperti mungkin Eki juga tahu, Mbak Naim juga tahu bahwa Harvard itu teman-temannya liberal minded banget, sehingga udah pasti mendukung Hillary Clinton gitu saat itu. Jadi ketika diumumkan Presiden Trump yang menang, semuanya pada nangis, pelukan, pokoknya inilah kasihan banget waktu itu, blue banget lah di sana ya. Tapi kita juga sebagai orang-orang yang masih minoritas tentunya, saya sebagai orang wanita Muslim pakai kerudung lagi di sana, saya juga merasa takut akan ada tindak-tindak rasisme dan sebagainya. Dan ternyata itu terbukti bahwa teman-teman saya yang nggak pakai jilbab, maksudnya teman-teman saya yang biasa gitu, ada juga ketika jalan di luar HKS diteriakin, you go back to China kayak gitu. Itu ada terjadi bahkan di Massachusetts yang sangat-sangat toleran gitu ya. Nah, Harvard karena tahu bahwa kita ketakutan, dipasanginlah poster-poster ini gitu, you are HKS, you belong, we are all Harvard. Jadi ini sesuatu yang saya apresiasi banget dari Harvard, karena mereka berusaha banget membuat kita merasa belong, menjadi sebuah komunitas gitu, belong kepada community-nya. Lebih jauh dari itu, teman-teman HKS saya juga bahkan mengkoordinir pulang bareng. Jadi kalau misalnya kayak saya yang berjilbab, saya tuh dibilang, ya udah kamu mau ditemenin gak pulang untuk jalan ke halte bus misalnya, supaya kamu nggak takut gitu, merasa takut, mungkin takut di abuse atau gimana, diteriakin atau gimana. Ketika kita berjalan dalam jumlah besar kan lebih less likely kita digituin. Nah, next-nya juga mungkin salah satu highlight yang terbesar yang saya dapat di Harvard Kennedy School adalah saya mengalahkan ketakutan saya yang paling besar, yaitu public speaking gitu. Nah, di Harvard ini kan kita kalau misalnya kuliah, ada mata kuliah yang sangat terkenal gitu ya, termasuk salah satunya punyanya Profesor Jarding nih, yaitu The Making of Politician. Jadi public speaking dari sudut pandang politisi gitu. Jadi kita mau jadi politisi maju gitu. Ini Mbak Naim juga pernah ambil kelas ini, bisa bilang bahwa kelas ini this is just the best gitu. Nah, ini saya masukin semua poin bidding saya untuk masuk ke kelas ini, akhirnya dapat. Nah, di sini tuh kita tuh benar-benar, ya saya sebagai orang Indonesia tentunya perempuan lagi ya, kita nggak kebiasa untuk berdebat, kita nggak kebiasa untuk speak up. Ini dipaksa di kelas ini untuk ngomong di depan podium, ngomong depan TV, depan radio, itu masih ada bahkan even debat capres di yang di foto ketiga. Nah, itu highlight dari stay saya di HKS adalah saya berhasil mengalahkan ketakutan utama saya, yaitu public speaking, berbicara di depan publik, dan alhamdulillah dari kelasnya saya dapat A gitu. Nah, finally kelulusan ini merupakan menurut saya ini highlight yang terbesar, karena akhirnya masa kuliah yang 2 tahun ini berakhir gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat banyak, saya masuk dengan berpikir bahwa saya udah ngerti lah ya sama dunia ini gitu, tapi ternyata ketika masuk dipaksa untuk belajar lagi, ketemu sama teman-teman yang sangat-sangat brilian gitu. Nah, akhirnya kelulusan ini saya merasa I owe it a lot to lots of people, orang tua saya, suami saya, anak saya gitu. Teman-teman Harvard Indonesia Club yang ada di sebelah kiri fotonya, sebelah kiri foto, komunitas juga secara umum, dan terutama taxpayer Indonesia, maksudnya orang Indonesia yang udah bayar pajak dan uangnya dipakai untuk menyekolahkan saya ke Harvard gitu. Jadi saya merasa benar-benar berhutang budi sama Indonesia, dan saya jadinya kembali ke Indonesia juga untuk benar-benar kembali dan siap untuk serve gitu. Kira-kira gitu sih, Mbak Naim. Ya,
Terima kasih Talita. Mungkin ini Talita dengan Eki, apa sih bedanya MPA ID dengan MPP ya buat yang mau daftar gitu biar nggak bingung? Siap. Jadi mungkin nanti Eki bisa koreksi juga. Jadi memang latar belakang saya Econ. Sebelumnya saya juga ambil kuliahnya Econ di UI. Terus saya juga udah kerja di World Bank dan beberapa lembaga riset internasional seperti JPAL. Teman-teman waktu itu bilang, kenapa sih kamu nggak daftar MPA ID aja? Saya pikir iya sih, saya pengen juga daftar MPA ID karena memang sebenarnya lebih relevan dengan latar belakang ya Mbak Naim ya. Tapi saya terus berpikir, saya ketika baca programnya gitu, saya lihat di MPP ini adalah banyak banget yang saya tuh justru nggak tahu gitu. Misalnya tadi seperti kelasnya Profesor Jarding, yaitu ambil public speaking, writing class, bikin memo dalam politik ya, maksudnya kita bikin memo untuk policy making gitu. Ini benar-benar banyak banget di MPP yang justru saya tuh benar-benar nggak pernah terekspos sebelumnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di MPP program karena saya harapannya adalah saya pengen memaksimumkan apa yang saya belum tahu gitu. MPID bukan berarti saya juga lebih bisa ya, enggak juga sih. Cuma maksudnya saya tahu MPID program yang jauh lebih sulit, lebih rigorous untuk econ dan quant analisisnya. Nah, kebetulan saat itu mau mengambil aspek lain aja, yaitu lebih ke arah public speaking, terus habis itu writing, dan bagaimana mengerti politik gitu, Mbak Naim. Aspek lain lah dalam pengambilan keputusan di public policy, seperti itu sih, Mbak Naim. Ya, nah, mungkin teman-teman, aku juga, ada teman-teman juga yang nanya di Q&A, di bagian Q&A, ada yang nanya juga, kalau saya latar belakangnya dari kesehatan, dokter, atau gimana, itu saya bisa nggak masuk MPP? Nah, itu salah satu keutamaan kohort MPP ya. MPP itu gede banget, ada sekitaran 200-an anaknya setiap kohort. Jadi ini memungkinkan banget ada yang, teman-teman saya kebetulan ada yang latar belakangnya dokter, lawyer, ada yang dia tadinya guru, ada yang dari investment banking. Jadi macam-macam banget sehingga kelasnya itu besar dan kita memungkinkan banget buat kita untuk berdebat dan menemukan hal-hal dan belajar sama lain. Mungkin gitu sih, Mbak. Terima kasih. Eki, ada yang ingin ditambahkan itu apa kekhususan MPA ID buat yang misalnya latar belakangnya ekonomi, dia itu harus ngambil MPA ID atau MPP gitu? Iya, mungkin saya mau share screen juga cuma buat nge-summarize perbedaan program-programnya. Mungkin nanti dari admissions bakal ngebahas lebih jauh, tapi ini buat gambaran aja. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kenapa saya waktu itu akhirnya milih MPID, karena jadi waktu itu saya bingung, saya mau kepikiran untuk mau lanjut PhD, tapi belum yakin. Jadi saya daftar beberapa program master ilmu ekonomi yang benar-benar pure ilmu ekonomi di universitas-universitas lain. Terus saya dapat saran untuk daftar MPID juga karena memang fokusnya MPID dibandingin MPP yang lebih interdisciplinary. MPID juga interdisciplinary, tapi tahun pertama hampir semua mata kuliahnya ilmu ekonomi. Dan itu yang emang saya cari sih. Saya emang dari awal saya tahu pengen ngambil kelas ekonomi. Saya ngerasa kemampuan kuantitatif saya kurang banget untuk saya bisa lanjut PhD, terutama kalau mau lanjut di ilmu ekonomi atau di adjacent fields kayak public policy atau ekonomi pertanian dan lain sebagainya. Jadi saya ngerasa saya butuh banget nih kelas-kelas yang kuantitatif, yang rigorous. Akhirnya saya memutuskan untuk program MPID. Terima kasih ya ke Eki dengan Talita. Ya, ini kita bergeser sedikit ya. Dan tolong ini untuk Eki dan Talita sambil Bang Elsit berbicara, itu yang Q&A tolong di-handle ya, yang bisa Mbak. Nambahin juga Mbak, untuk MPP, teman-teman yang masuk MPP juga boleh loh ambil mata kuliah MPID. Saya ngambil beberapa juga sebenarnya waktu itu. Sama Profesor Lan Pritchett dan sebagainya gitu. Jadi bisa juga. Ya. Dan untuk yang penasaran tadi ya, kan tadi Eki menunjukkan ada MPA ID, ada MPP, ada MPA, dan ada MPA MC ya. Yang MPA dengan MPA MC nanti saya ceritakan sedikit tapi di akhir. Sekarang kita ke Bang Elsit dulu. Bang Elsit mungkin bisa menceritakan, karena di Kennedy School bukan hanya yang degree program ya, justru yang sangat besar itu yang banyak center-centernya, dan tiap center itu mengundang para peneliti ya, para praktisi yang mungkin butuh 1 semester atau 2 semester, kadang ada yang 2 tahun. Silahkan Bang Elsit. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam. Apa suaranya bisa didengar? Bisa didengar Pak. Iya.
Oke, mungkin saya cerita sedikit nih, karena saya sebenarnya lebih banyak aktivis daripada akademisi ya kalau dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau boleh dibilang. Jadi ketika saya diberi kesempatan untuk pergi ke Harvard untuk menjadi sebagai Indonesian Research Fellow di bawah Raja Wali Foundation tahun 2014, saya bersyukur sekali. Pertama-tama karena ini kan kita melamar dari Kupang sebenarnya, Nusa Tenggara Timur, dan isu yang diangkat juga waktu itu juga belum booming ya. Isu yang bagi kami aktivis sendiri juga sekarang 2020 ini juga masih kita perdebatkan soal perdagangan orang. Jadi itu riset proposal yang saya siapkan. Memang ada beberapa hal yang membuat mungkin saya pilih. Salah satunya pemberi referensi mungkin yang cukup kuat juga. Waktu itu pembimbing saya adalah President of the British Sociological Association, John Holmwood, Profesor John Holmwood. Jadi yang itu juga turut membuat lamaran itu juga diterima. Selain itu juga memang tema ini sangat urgent, dan isu ini kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk dikerjakan selama beberapa tahun terakhir. Setelah kembali dari Harvard bahkan. Saya di sana selama 2 semester. Kemudian memang tidak ada program khusus yang kita buat selain adalah duduk, baca, dan kemudian baca dan tulis sebagai peneliti. Dan karyanya pun waktu saya submit setelah 2 semester, itu juga masih sangat mentah. Setelah pulang mungkin 2 tahun kemudian, tahun 2017 ya, 2015 pulang, 2017, karya itu bisa dipresentasikan di Indonesian Update di Canberra. Jadi kadang ini bukan sesuatu yang cukup instan. Jadi saya sendiri datang dari Kupang, kemudian master doktor saya kerjakan di Birmingham, Inggris, dengan tradisi working class yang kuat. Datang masuk ke Harvard ini memang kira-kira bisa dibayangkan di jumpingnya lah. Jadi kita yang biasanya egaliter dan working class di buruh, saya kerja sebagai buruh rumah sakit di Inggris tahun 2000, kira-kira 2007 sampai 2012, masuk ke lingkungan yang cukup elit di Harvard. Ya memang agak suasananya cukup berbeda. Dan suasana kolektifnya cukup lain. Artinya walaupun sama-sama Anglo-Saxon, tradisi Inggris, Amerika, tapi ada yang berbeda memang. Kemudian hal yang paling menyenangkan sebenarnya. Yang pertama itu kita sebagai orang yang suka membaca adalah bacaan itu tidak terbatas. Jadi sebagai peneliti kami bisa meminjam berapa puluh buku yang diminta hari ini di order akan datang juga. Itu yang paling menyenangkan sebenarnya. Dan itu yang paling dirindukan ketika jauh dari perpustakaan. Seperti di Kupang yang perpustakaannya juga minim. Walaupun kita bisa akses dengan teknologi bacaan Libgen dan lain, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Harvard. Kemudian service jam berapapun kita tidur bahkan bekerja sampai tiduran juga di kampus, kita diberikan layanan untuk diantar pulang ke rumah. Jadi peneliti itu memang juga diperlakukan dengan sangat baik. Sesuatu yang mungkin belum jadi investasi negara kita. Di mana pengetahuan saat ini juga di belakangnya, saya lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kita malah memungungi sains sangat ditinggalkan jauh. Dan ini satu kemunduran untuk Indonesia sebenarnya. Dan sangat mengkhawatirkan. Kita berharap bahwa mainstream science knowledge ini memang benar-benar dibawa ke depan lagi untuk menjadi gerbang pendorong inovasi. Karena saya yakin anak-anak muda Indonesia ini cukup banyak, mampu, dan lebih dari cukup lah confidence. Tapi soal siapa yang menang dalam pertarungan kekuasaan politik itu hal yang lain lagi. Nah ini memang membutuhkan kekuatan yang lebih dari tekad ya. Saya lihat bahwa ini fase to be or not to be menurut saya. Untuk kita orang kaum muda Indonesia, bahwa pada titik ini kita harus benar-benar berdiri sebagai pilar moral maupun pilar kebijaksanaan untuk negara kita. Yang mana ini dipunggungi oleh para politikus kami, politikus Indonesia saat ini, di berbagai sektor. Nah, kemudian saya sendiri juga melihat bahwa di situ kan banyak center ya. Kita bisa melihat bagaimana perspektif teman-teman yang melakukan presentasi. Saya mungkin berkesempatan untuk berdiskusi dalam ruang-ruang kecil
karena waktu itu penelitian belum cukup matang untuk dipresentasikan, butuh 2-3 tahun tampil sebagai main speaker kemudian. Tetapi pada saat itu 2014 saya ambil salah satu mata kuliah human trafficking. Kemudian saya berusaha untuk mendalami, saya sit in walaupun mahasiswa saya sudah ini postdoktoral ya. Kemudian saya sit in di situ, masuk beberapa kelas di antara demokrasi, kemudian resisten dalam kultur liberal, itu menarik sekali. Jadi kita kan biasanya kan resisten sebagai kaum revolusioner, Marxis dan lain-lain. Tapi ada juga resisten dalam tubuh pemikiran liberal, dan itu menarik. Dan bagaimana kita bercakap-cakap dengan pemikiran-pemikiran yang serius. Jadi seperti biasanya para dosen-dosen yang baik, kalau kita melihat dalam kelas-kelas para profesor itu luar biasa, mereka mempersiapkan materi mereka dengan sangat baik. Itu yang mungkin membuat kalau saya juga dosen sini ya mungkin agak malu dan kemudian mau belajar. Kemudian yang saya ingat yang sangat penting adalah siapapun Anda, entah profesor, Anda postdoktoral, bertamu ke rumah orang, ke kamar profesor yang lain atau pengajar di Harvard, waktu cuma 15 menit, tidak lebih. Dan ini benar-benar sangat efisien waktu. Jadi memang beberapa teman saya kadang-kadang juga beberapa teman saya juga kaget ketika datang di Harvard, kok begini kulturnya. Tapi itulah mereka, karena memang satu sisi memang ini industri pendidikan juga industri, mereka dituntut untuk mempublish sebanyak mungkin, produktif sebanyak mungkin, dan menjadi yang terbaik yang di bidang mereka masing-masing. Dan itu tidak mungkin tanpa disiplin. Walaupun Indonesia ini, mereka bertanya kepada saya, kok Anda masih bisa main Facebook misalnya begitu, atau kok masih main media sosial? Karena satu sisi yang lain, ya kita masih orang-orang aktivis, terutama aktivis scholar ya, kebanyakan memang terlibat dalam media sosial, terlibat dalam isu publik dengan sangat kuat, sehingga kadang lupa untuk mensistematiskan pemikiran dalam jurnal-jurnal berbobot. Dan ini tantangan kita untuk bisa keluar dari kecenderungan instan semacam itu. Dan ini masih menjadi PR bagi saya sendiri. Jadi baru saya memutuskan untuk berhenti sedikit mengurangi tensi aktivis mungkin baru tahun ini. Selama sekian tahun saya memang lebih memilih untuk menguatkan apa yang saya pelajari, kemudian terlibat dalam riset inovasi, riset aksi, berdasarkan hal yang saya teliti, dan itu kemudian saya bagikan kepada klaster anti-trafficking group di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan itu kemudian menjadi gerakan yang masif. Bahkan ini juga berkembang di tingkat nasional. Mungkin itu sedikit pengalaman ya, Mbak Sidotun, dari aktivis Scholar. Iya, luar biasa sekali ya Bang Elsid, dan itu juga salah satu misi dan warna HKS ya. Jadi HKS bukan hanya melahirkan para pemikir ya, para ekonom, tetapi juga orang-orang yang membuat perubahan sosial yang nyata ya, seperti yang dilakukan oleh Bang Elsid. Di Q&A, dan memang ini kewajiban saya juga, ini saya harus menceritakan sedikit tentang program Mason ya, program Mason sekaligus MC MPA. Jadi saya bagian dari Class of 2016 untuk Mason program dan MC MPA. Tadi sudah ditampilkan oleh Eki sekilas ya. Syaratnya itu simple, minimal pengalaman kerja 7 tahun. Terus minimal harus lulus S1. Boleh lulus S3 boleh. Saya ketika memulai program itu saya sudah lulus S3, sudah kerja selama 12 tahun baru kemudian ikut program Mason. Dari usia tadi itu ditulis rata-ratanya 39, di angkatan saya yang termuda 28, yang tertua 65 ya. Yang 65 ini orang Amerika dan lawyer ya. Tiba-tiba dia pengen aja menjadi student lagi katanya supaya belajar HAMDA lagi ya, berada di kelas bareng anak-anak yang lebih muda, supaya lebih tahu tren terbaru apa. Program Mason ini menurut saya sangat-sangat unik, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah yang latar belakangnya itu aneh-aneh bisa masuk ke HKS ya. Latar belakang saya juga aneh, saya orang biologi nggak ngerti apapun itu ya tentang political science, apalagi political economy dan ekonomi ya, yang ilmunya berat-berat semua. Tetapi ya karena namanya program MPA, kalau di Mason itu strukturnya juga sederhana. Kuliah wajibnya yang harus bukan kuliah wajibnya, untuk lulus harus mengambil 8 mata kuliah, 3 diantaranya itu harus 1 tentang political thought atau political science, kemudian yang kedua harus kuantitatif, dan yang ketiga tentang manajemen leadership decision science. 5 yang lain itu bebas. Kalau background-nya pengusaha nanti akan kuliah ke Harvard Business School.
saya mengambil 2 kelas di School of Education ya, karena saya seorang dosen, saya merasa jadi guru SD sampai SMA di Indonesia itu dulu harus kuliah IKIP ya, ada kuliah khususnya ini, mengajar mahasiswa tidak ada kuliahnya, jadi saya butuh penguatan supaya ya mengajarnya itu lebih benar lah, nggak coba-coba ya. Jadi saya sengaja mengambil 2 mata kuliah di School of Education, dan ini tentu saja semua program membolehkan ya, semua program membolehkan untuk mengambil kelas di school yang lain, bahkan di MIT dan Tufts untuk Tufts University ya, untuk diplomasi dan kuliah-kuliah yang terkait dengan hubungan internasional. Nah, jadi kuliah saya itu kalau yang leadership tadi ya yang diceritakan Talita misalnya, atau public speaking, itu biasanya background-nya apapun tidak akan kesulitan lah, orang cuma tinggal butuh berani. Dan satu hal yang sangat penting menurut saya di Kennedy School, kita banyak melakukan refleksi ya, karena kelas-kelas yang praktis ini, kelas berbicara, kelas leadership, kelas yang semua menguras emosi. Bahkan salah satu teman saya bilang selama setahun di Kennedy itu dia menangisnya melebihi 5 tahun di negaranya ya. Karena kita diingatkan tentang banyak hal ya, tentang tanah air kita, tentang siapa kita, tanpa harus digurui. Kita sendiri yang lewat mata kuliah terstruktur ya, 1 semester kok cuma disuruh ini menggali lebih dalam tentang satu aspek diri kita ya. Buat saya itu sangat meaningful. Ada juga kuliah itu yang saya masuk nggak ngerti sampai selesai pun tetap nggak ngerti ya. Tapi kan harus dijalani itu ya, selama 16 minggu ya sudahlah dijalani. Dan saya kira sih dosen-dosen SKS sangat generous ya, artinya kalau kan ada nilai keaktifan, jadi asal mahasiswanya tuh rajin ikut semua tugas, sepertinya sih minimal B ya. Saya belum pernah mendengar ada teman saya dapat nilai C, itu sial itu kalau dapat C ya. Ya kalau yang yang bagus ya akan dapat A. Ya tapi tadi ketika saya sampaikan Mason juga harus ada kuantitatif, jangan dibayangkan serumit kuantitatifnya Talita dan Eki ya. Jadi kuantitatif kita itu yang penting kita tahu makroekonomi, mikroekonomi, dan program kita dimulai di summer ya. Summer itu khusus yang Mason, yang disebut Mason itu bagian dari MCMPA yang dari negara berkembang. Di kelas saya jumlahnya ada 96 dari 66 negara. Dari Indonesia waktu itu ada 2, saya dengan Tovan ya, dengan Tovan yang kemarin jadi staf sus milenial presiden ya, tapi sudah mengundurkan diri. Kemudian kalau digabung dengan yang negara maju tadi jumlahnya sekitar 200 dan totalnya jadi 76 negara ya, karena Amerikanya cukup banyak. Dan memang jumlah perempuannya mengapa sangat sedikit yang MCMPA, karena tadi dia harus sudah di mid level, dan tentu saja di mid level itu orang mau memutuskan sekolah atau tidak itu pertimbangan tersendiri juga ya. Jadi ya memang itu program yang tidak mudah, tapi saya sangat bersyukurlah setahun itu belajar hal yang benar-benar di luar bidang saya ya, di luar bidang utama saya. Dan itu di satu sisi saya malah merasa itu setahun di mana saya benar-benar belajar. Kalau waktu S2, S3 itu memperdalam saja. Tapi giliran di Kennedy School, itu saya dipaksa, ada beberapa kelas yang harus sekelas dengan teman-temannya Eki dan teman-temannya Talita, itu biasanya kita udah minder dulu itu. Wah ini mah terlalu pinter-pinter ini anak-anaknya gitu ya. Tetapi biasanya kita agak jaim itu ya, agak show off gitu kalau udah berbicara itu, karena merasa lebih berpengalaman ya. Manusia kan begitu, kalau berpengalaman itu merasa lebih berhak untuk ini. Ya saya berharap sih nanti teman-teman banyak yang akan mendaftar ya ke Harvard. Saya sudah kirimkan di chat itu ya link untuk feedback, tolong diisi nanti di akhir akan saya sebutkan. Ini ada beberapa dokumen yang ingin saya bagi. Jadi waktu saya pertama datang itu, ini gratisan, enggak gratisan sih kayaknya dihitung itu di programnya. Jadi ini name tag ini harus kita pasangkan di setiap kelas supaya ya dosen kita itu mengenal kita, teman kita bisa membaca baik dari depan atau dari belakang. Jadi ini 2 sisi nih, saya baru tahu itu caranya SKS ya. Karena kan kelasnya bentuknya teater gitu ya, jadi dari belakang dia bisa membaca juga. Ada juga mata kuliah itu yang jadul gitu ya, jadi misalnya nulis final paper 20 atau 30 halaman, masih ada yang feedback, ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi feedbacknya itu ditulis tangan itu ya sama profesornya. Tapi kita tidak disuruh ngeprint, diminta untuk kirim by email, terus beliau yang ngeprint, feedbacknya itu masih coretan tangan, dan saya merasa itu sangat-sangat personal. Kemudian ya ini tuh buku wisuda, semoga nanti teman-teman yang ke sana lulus itu bawa buku wisuda ya, jadi lulus betul-betul lulus. Insya Allah kalau diterima di Harvard itu akan lulus ya, asal nggak macam-macam. Katanya ya sebetulnya masuknya susah, keluarnya juga susah, tapi katanya asal nggak macam-macam sebetulnya sih insya Allah
insya Allah lulus ya. Dan ini yang menarik buat saya karena saya pernah ke beberapa universitas ya. Jadi di Harvard kalau kita lulus itu semua universitas yang kita pernah dapat gelar ditulis di sebelah nama kita ya. Ya misalnya Talita berarti pernah ke Universitas Indonesia, itu kan buat saya itu membanggakan juga ya, kita meninggalkan jejak gitu ya. Misalnya ada apa namanya Universitas Samratulangi gitu ya, siapa Universitas Samratulangi, siapa dari Universitas Cendrawasih, itu namanya kita meninggalkan jejak ya. Ya saya sih berharap makin banyak teman-teman yang bisa ke Harvard ya. Nah, ini kita bisa mulai masuk ke sesi Q&A yang ada di box. Mau Eki dulu, Eki mau welcome Matt Clemens, ini sudah masuk ini. Oh ya, kelihatannya Pak Matt sudah masuk. Good morning and welcome, Matt. Thank you for joining us today. Thank you for having me. Can you hear me okay? Yes, I can hear you fine. All right. So I'm just gonna introduce you a little bit in Indonesian, if you don't mind. Jadi Pak Matt adalah Direktur Penerimaan Mahasiswa di Harvard Kennedy School atau Director of Admissions. Sepertinya di chat udah banyak juga pertanyaan tentang aplikasi. Nanti kita akan kita juga sudah menerima banyak pertanyaan dari pendaftar waktu registrasi. Ada yang menanyakan soal program, syarat masuk, jumlah mahasiswa yang diterima, essay dan beasiswa. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan tulis di chat dan kita akan bahas bersama Pak Matt. Sepertinya ini sequence-nya diubah aja Eki, jadi bisa langsung ke Matt dulu. Nanti semua yang Q&A yang dijawab di akhir aja, di akhir. Oke. Terima kasih Mbak Naim dan terima kasih juga untuk panelis-panelis yang lain. So Matt, we've received tons of questions from the audience both when they are registered and also in the chat. Many people want to know about the application process, but before we go there, do you mind telling us a little bit about the different programs at HKS, how they are different, and what makes HKS different from other policy schools? Sure. Would you mind if I share my screen and go through some slides? No problem. Go ahead. Thank you. Let me do that. Okay, can you see it okay? Yes. Okay, so there is a picture of the courtyard, the center of Harvard Kennedy School. Unfortunately, we are doing virtual learning right now, but we hope to return to in-person learning as soon as we can. I will clarify to start. So my name is Matt Clemens, the Director of Admissions. I am the Director of Admissions for our master's programs. So our PhD programs reside in a different department. And so if you are interested in our PhD programs, that's wonderful, but you will need to contact a different office for information, as I am only responsible for master's programs. So the master's programs at the Kennedy School are professional. And so our goal is to give you skills to solve problems. There's a large focus on case studies and a lot of group work. It's not a traditional academic program in that you, in a traditional academic program, are going to write a thesis. We have students work on professional projects, evaluating real world situations. And most people who attend the Kennedy School do come in with some work experience prior to joining us. There's 3 foundational areas. There are 4 degrees at the Kennedy School, and I will share about them in a minute. But the commonality is that all of them focus on quantitative analysis, strategic management, and leadership and advocacy. So these are the 3 foundational skills that we teach our students, no matter the degree program that they are in. The Kennedy School is a diverse place. We have about 900 students annually. Almost half of our students come from outside of the United States, typically from around 90 to 100 different countries. And they represent a variety of universities and have different amounts of work experience. We do have a mid-career program where the average person coming in typically has around 15 years of experience, but we've had people with as many as 4 decades
of experience who have joined us at the Kennedy School. So there's not a single profile. If you're wondering, do I fit at the Kennedy School? The dominant thing that we are looking for is people who are committed to public service, to making a contribution to society, and who are interested in becoming leaders. Those are the two things that dominate. It's not your academic major. It's not necessarily your previous work experience. We welcome people to join us from all different sectors and all different academic majors. Even though we are the Harvard Kennedy School of Government, we don't expect all of our applicants to have worked in government, and we don't expect all of our graduates to work in government. We believe that making the world a better place for everyone involves all three sectors: public, private, and not-for-profit. So this heat map gives you an example of the geographical diversity, shows the students who've joined us recently at the Kennedy School. The darker countries have more students, the lighter countries less, but you can see that our students do come from all over the globe, and we very much are an international institution. When you look at our graduates, 6 months after people leave the Kennedy School, we send them a survey and we ask them where they are working. The blue is the public sector, the reddish color is not-for-profit, and the dotted gray is private. And you can see that Kennedy School graduates go on to do many different things. So one question people will often ask is, what will the skills that I learn at the Kennedy School allow me to do? And the skills you learn will allow you to go into any sector. If your goal is to work for a small not-for-profit, you could do that. If your goal is to run for public office, you can do that. If you'd like to work for a private enterprise, the skills equip you to do that. And so we have a very detailed report of our career statistics on our website, and we'll actually give you the names of organizations that our graduates have gone on to work for, but this is just meant to give you a sense that people go in a lot of different directions. So the 4 programs that we offer, you see here, the MPP is a Master of Public Policy, the MPAID, Master of Public Administration in International Development. The green, the MPA, is a 2-year program. All 3 of those programs are 2-year full-time programs. We then have the mid-career, the orange one, MCMPA, stands for Mid-Career Master of Public Administration. And when you look across at the average age and the average years worked, you get a sense for the kinds of people who join these programs. And there are actually no requirements for work experience for the MPP or the MPID, but it is preferred. And for the MPA and the mid-career, there is a work experience requirement. So in terms of requirements versus recommendations, so for the MPP, work experience is recommended. It's not required, but most people coming in, as you saw, do have some work experience. And we recommend some quantitative coursework. That could be math, economics, statistics. It could be a hard science, could be engineering, biology, chemistry. Just about any quantitative course is going to help give the admissions committee confidence that you can learn the quantitative methods that we are going to teach you at the Kennedy School. The MPID program is extremely quantitative in nature. It's almost like what a PhD student in economics would study, but with practical applications to development policy. So there are coursework requirements to apply to the MPID program. Micro and macroeconomics at the college level, as well as multivariable calculus. So I guess the way to put this is whether or not you enjoy math, you have to be good at math to enjoy the MPID program, because it's a very mathematics-based program. It looks very specifically at economic development issues from an economics standpoint. You can study economic development in all of our programs, but the MPID is very uniquely quantitative in nature. The MPA2 or 2-year MPA program, you have to have 2 years of work experience, and you have to have already completed graduate level coursework. If you have questions about what that coursework needs to be, you're welcome to contact our office. I won't go into the specific details here.
And then the mid-career program requires 7 years of experience to apply. And so the one thing I do want to emphasize is each degree program, you will have some core requirements that you will take with your classmates in that degree program. But when it comes to elective credits, you all mix together. And so our goal is not to separate you all and have you do different things your entire time at the Kennedy School. There will be different things that you will do as a part of your degree program, but we also want you to mix together, and you will have the opportunity to do that through elective credits. So there's many different policy areas at the Kennedy School. Here is a snapshot of some of them that you can study at the Kennedy School. I wouldn't be so concerned about the names of the degrees that we offer in terms of making a choice of what program to apply to. It's more about the policy that you want to develop and where you are in your career. But whether it's health, globalization, security, education, development, climate change, whatever policy area you may be interested in, you're going to find coursework at the Kennedy School that is a match with that. Now, the nice thing about a large school like Harvard is that there are many professional schools, and we are going to encourage you to take classes at other Harvard schools. Not only that, you can take classes at MIT and Tufts, 2 other major universities that are in the Boston area. And so you do have the opportunity to take courses at other schools, and if you wish to combine a degree from the Kennedy School with a degree from another school, you can also do that. And there's a list. I'm not going to go through the entire list. I just want to give you an idea that if you would like to get a degree from the Kennedy School and from another school, you do have the opportunity to do that. And these are the schools that we are partners with. Now, when it comes to the admissions process, I want to start with what the admissions process is not. A lot of people have conceptions of what the admissions process is, and they may think that it's a mathematical formula or an algorithm, or that we weight different parts of your application and add them up. That's not the way we do things at the Kennedy School. Our application review is holistic, meaning we are going to read your entire application, and I'm going to, as a reader, consider everything that you have put into that application, and I'm going to score you based on that. I do not weight your GPA. I do not weight your test scores. I do not weight your work experience. I take your application as a whole and evaluate it. So I know people get fixated on GPA and test scores, and that's normal, but I don't want you to think that getting into the Kennedy School is a test score and GPA competition. That's more of a PhD program. PhD programs are going to fixate more on your academic record and your test scores because they are academic programs. The Kennedy School is not an academic program when it comes to our master's degrees. We're a professional program. So the themes that we look for in an application: commitment to public service, leadership ability, quantitative ability. All students will have to take some quantitative coursework. A strong academic achievement doesn't hurt. And diverse backgrounds and experiences. We really look to build a class that is going to learn well together. And we want you to learn from your classmates. So we don't want everybody to be the same. We believe in the value of diversity. So the application opens this year in October. We're going to open it soon, hopefully within the next couple of days. The deadline will be in early December. We will release decisions in March, and you can only apply to one master's degree program at the Kennedy School. You have to pick one. You can apply to many Harvard schools at the same time if you like, but you can only apply to one master's program at the Kennedy School in a single cycle. So the documents that we ask for, nothing surprising really: academic transcripts, letters of recommendation, a resume. You do not need to keep your resume to a single page. A multiple page resume is fine. The one thing I like to emphasize is we want your application to be readable. And so we want you to use normal font, normal margins, and you don't need to feel compelled, for example, in your resume to condense everything into a single page because it will be extremely difficult to read. We also want to know about you as a person. And so a one-page resume is not going to allow you to elaborate maybe on your hobbies, your travel, your other interests.
seminars, conferences, all those things that make you who you are. And we want to give you the opportunity to detail those. We will ask for a quantitative resume or a quantitative statement based on your program, and there will be detailed instructions in the admissions application about that. Essays, we recently released our essay prompts on our admissions blog, so you can find them there. And also test scores, which I'll get to in a second. And at the bottom, you do see our admissions blog is our best resource for applicants. We try to be transparent about what we're looking for and provide advice. And if you simply Google Harvard Kennedy School admissions blog, you're going to find it, but there's the address. So one concern that people have about education in the United States is cost. And so yes, it is true, it can be very expensive to go to school in the United States. But we do provide financial aid, and over half of our students at the Kennedy School are receiving funding from us. So 52% of our students receive fellowship funding from us. And you can see the average amounts here on the screen by program. So the message I want to send to you is, if you're interested in the Kennedy School and you would like to apply, don't let the cost scare you away. There's no guarantee that you are going to receive financial aid, but I guarantee you that you will not be considered if you don't apply. And so you never know, and some applicants are pleasantly surprised by not only being admitted to the Kennedy School, but also receiving funding from the Kennedy School. So don't let the cost scare you. We do have a lot of aid that's available out there. So when it comes to test information, there's two kinds of tests. The GRE or the GMAT, which measure your analytical writing, verbal, and mathematical skills. And you can see some advice here on the screen. We don't have cutoffs for these exams, but we do have recommended ranges that you score within. So I will highlight the red note on the bottom. For this cycle only, the GRE or GMAT is optional for every program but the MPID. The MPID program, it is still mandatory to submit a GRE or GMAT score. But for the other programs, it is not a mandatory requirement. It's still encouraged, but because of the turbulence caused by COVID, we understand that individuals may not have access to test centers or the technology to take the test at home. And so we have made the test optional for this cycle. We do not know if that will be in the future, but for this cycle, that is our policy. When it comes to the TOEFL, the TOEFL and IELTS, we actually do have score minimums. We need to know that an applicant who does not speak English as a native language, we have to have confidence that they're going to be comfortable and succeed at the Kennedy School. So we are looking for a score of 25 or greater in each section of the TOEFL and 7 or greater in each section of the IELTS. This is a requirement for the MPP program. It's a recommendation for our other programs. So basically, yeah, we're not going to waive the TOEFL or the IELTS because of COVID, unfortunately, because the ability to speak English is to speak, read, write, understand is critical to learning. And so one of these exams would need to be taken if your native language is not English and you did not graduate from a college or university where English was the language of instruction. So I am happy to share this presentation with you. Everything I've gone over, I can give to you. I can work with our hosts to get the information to them to share with you. There's some helpful links. I mentioned our admissions blog, our employment statistics are out there. We have recordings of virtual sessions with our programs. If you want to hear from staff and other students, there's a course directory if you want to look at the courses that you can take. And we also welcome you to join our database so you can receive updates from our office. So again, I'm happy to share this presentation with you. If you ever want to contact our office, admissions@hks.harvard.edu is the address to use. It's our job to help you, so please feel free to email us. At the start, I was asked if I would describe what makes the Kennedy School different than other programs. And I would say, first of all, that I really believe that an individual makes the program. So if you apply to any program and you apply yourself,
you're going to do well. There's lots of great schools that are out there, and I encourage you to consider applying to many schools, maybe not just applying just to the Kennedy School. But as far as what makes us different, I think the Harvard network is pretty amazing. You not only have the opportunity to network with people at the Kennedy School, faculty, staff, students, and alumni, you have opportunity to network with people across the university, so business school, law school, public health, the college, divinity school, design school. It's a tremendous network. Going to school in Boston is amazing because you have the opportunity to take classes at MIT and Tufts. It's a unique environment to study in. And then I think the thing that sets the Kennedy School apart academically or in your studies is really what we call the soft skills, management, leadership, decision-making, negotiation. These are the things that Kennedy School alumni talk about a lot when I ask them questions about what are the skills that you learned at the Kennedy School that are the most applicable in your everyday life. And most often people talk about the negotiation class they took, or the management class, or the leadership, adaptive leadership, or the behavioral nudging through the what's called the Behavioral Insights Group is doing work. And I guess the last comment I'll make before taking specific questions is we do have 11 centers that are located at the Kennedy School. And each one of them is a hub of activity. They have events, they have fellows, they have fellowships, they have internships that they will point students to. So each center is kind of like a little think tank. They're doing all sorts of work. Students can get involved in projects with the centers. There are funding through centers as well. You could end up being a research fellow with a faculty member or a fellow who's affiliated with the center. And so I would say the activity level at the Kennedy School is really unmatched. I can't name all of the different things that would go on in a week, but there's probably 25 to 30 different events that you can participate in any given week at the Kennedy School that are not part of one of your classes. And so it's a very busy environment, and you have access to a tremendous array, a tremendous number of resources. So those are the things that I would highlight as being kind of unique to the Kennedy School. And I will try to bounce out of this so I can see you again and answer specific questions that you have. All right, thank you so much, Matt. So I'm just gonna summarize some of the key points that you mentioned again in Indonesian. So Pak Matt menyebutkan bahwa program-program di Kennedy School itu program-program profesional dan bukan program akademik. Jadi beda banget sama orang-orang yang kalau misalkan kita mau daftar ke program PhD atau program master yang fokusnya ke ilmu murni atau ke penelitian, yang dicari tentunya beda banget di Kennedy School. Dan kalau saya lihat di chat banyak banget pertanyaan jurusannya satu, saya nggak nyambung, saya nggak belajar ekonomi, saya nggak belajar ilmu politik, itu nggak masalah karena selama kita bisa menunjukkan komitmen ke public service dan punya kemampuan kuantitatif dan kepemimpinan, itu kita bisa menunjukkan aplikasi yang kuat untuk daftar ke Kennedy School. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan soal GPA saya kurang, itu juga nggak masalah karena Kennedy School itu melihat aplikasi kita secara holistik. Kalau misalkan GPA-nya dirasa kurang, ada elemen-elemen aplikasi lain yang bisa diperkuat. Selain itu, Pak Matt juga menjelaskan tentang di Kennedy School itu bisa loh ngambil kelas-kelas di fakultas-fakultas lain, bahkan di universitas lain. Saya sendiri semester ini lagi ngambil kelas di Fakultas Tekniknya Harvard, di SEAS, dan juga kelas di MIT. Dan bisa jadi research fellow, itu salah satu poin terakhirnya Pak Matt, itu juga kesempatan untuk semua mahasiswa yang pengalamannya nggak nyambung juga bisa coba untuk mengekspor topik-topik baru. Contohnya saya nggak pernah kerja soal ilmu lingkungan, tapi ini hal yang pengen saya pelajari di Kennedy School, jadi saya sempat jadi research assistant di Balfour Center untuk penelitian tentang perubahan iklim, dan sekarang lagi kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat tentang konservasi kelautan. So Matt, we've been receiving tons of questions from the audience. I think I want to highlight 4 topics that came up a lot. The first one is about quantitative skills. So
a lot of people are asking, they're coming from qualitative programs like anthropology, maybe sociology, and in Indonesia programs, the undergraduate programs tend to be very siloed. Students from one major may not be able to take classes in another department, so they may be interested in taking quantitative classes, but they cannot. Do you have any suggestions on that? Sure. So overall, there are three ways that we can evaluate someone's quantitative ability. One is your academic history, two is your test scores, and three is work experience. And so there are different ways that people can include information in their application about skills that they have developed. But if someone feels like they haven't taken quantitative coursework, people can take online courses to supplement their skills. They can take courses after they graduate from college. So if, for example, if someone has already graduated and they're working now and they want to apply to the Kennedy School and they got a degree in anthropology, they can take a course now and to help supplement their application materials. And that course could be an in-person course, it could be an online course, anything that someone can do to show us that they're developing their quantitative abilities is important. The one program I want to emphasize that is very strict is the MPA-ID program. That program, there are specific requirements. You must have taken micro, macro, and calculus to even apply to the program. The other programs, there's no specific classes, but we do like to see courses related to statistics, economics, mathematics. And so it's never too late to take courses. So if you haven't taken them and you cannot take them as a part of your major, you can look to supplement your education by taking classes outside of your academic program. All right. Thank you. So, jadi sekali lagi, kalau misalkan belum sempat ngambil kelas-kelas kuantitatif waktu S1, ada banyak channel-channel lain, kesempatan lain ketika sudah lulus lewat saat bekerja tetap bisa menunjukkan kemampuan kuantitatif kita yang kalau misalkan ada yang merasa kurang. Next question is about applications. Can you tell us a little bit about, are there like common mistakes that you've been seeing in applications, and what are those? And do you have any tips to like avoid these mistakes? Yes, absolutely. I do want to make a reference again to our admissions blog. So basically what I will do on the blog is I will give you advice about what to do and what not to do in your application. And I want to read good applications. My job is not to trick you or to make things complicated. It's to make things simple. And so the biggest mistake people make is assembling their application trying to impress us. You need to be yourself. We're interested in your passion, your dedication, your drive. You know, what is it that inspires you? What is it that you want to do? And we want to learn about you. So your job is not to try to impress us or to tell us about the Kennedy School. Some people feel the need to explain the Kennedy School in their application. You need to explain what the Kennedy School means to you and what you are going to get from the Kennedy School that is going to help you achieve your goals. So be yourself is number one. And number two, don't try to take materials you have prepared for another school and submit them to the Kennedy School. So we ask very specific questions. We look for very specific information. And if you're applying to multiple programs, don't think you can write one essay and submit it to all the different programs without changing it. So those are a couple of the common mistakes. I do a good job of detailing other ones on the admissions blog, so I definitely encourage people to check that out. And thank you, Matt. Actually, in 2013, when I applied for the MCMPA, I read all your blogs, you know, like the entries and also how the alumni wrote something there. Yeah, so Yes, we do have. Sorry, go ahead, Matt. There's students who write for the blog. There's alumni. We have information on financial aid, on admissions, on events that you can join. So right now, for example, we are running a lot of virtual events that
you can participate in from Indonesia. So our forum events, one of the unique things about the Kennedy School is the John F. Kennedy Jr. Forum. And when we are in session, almost every single day, there is a large event that you can physically attend at the Kennedy School. But those events right now are virtual. And on our admissions blog, we provide information about how you can participate in those from Indonesia. So one of the silver linings or the benefits of the pandemic is that we have made some programming available that would not typically be available outside of the Harvard community. Thank you, Matt. So I definitely recommend everyone to check the admissions blog. It was really helpful, at least for me when I was applying to the Kennedy School. Jadi tadi common mistake yang Matt bilang adalah yang penting jangan menceritakan tentang jangan berusaha untuk impress Kennedy School dengan bikin cerita yang tidak merefleksikan diri kita sendiri, tapi cerita tentang pengalaman kita sendiri dan kita mau kemana sih. Kalau saya sendiri sih, saya senang banget dengan proses daftar ke Kennedy School dan menulis semua esai ini karena itu membantu saya untuk self-reflection juga. Saya tahu saya sekarang ada di mana, terus saya jadi mikir, saya mau kemana sih dalam 5-10 tahun ke depan, dan di esai itu membantu saya untuk ngejelasin ini yang pengen saya capai, dan ini yang Kennedy School, kenapa saya pengen ke Kennedy School untuk mencapai tujuan saya di 5-10, 20 tahun ke depan. So another question that we received is about work experience. You mentioned that everyone can apply to the Kennedy School. You don't have to be working as a civil servant. You don't have to come from like a public policy, like a traditional public policy background to apply. As long as you can show that that you are committed to public service. The question is, how can someone show that they are committed to public service, especially if they're working in non-traditional sectors? Maybe they're coming from private sector, for example. Yeah, so volunteer work is one way to demonstrate that. If somebody has a full-time job working in investment banking or consulting, and they're working in the private sector, but in their off hours, they're working on an election campaign, or they're volunteering for a not-for-profit, or they're being a mentor, those sorts of things really show commitment. Some people who work for private sector companies also try to get the company to be involved in community affairs. So they will do maybe a fundraising initiative through their company for cancer or for some public good. And it could be through a bank, again, consulting firm. There could be a special fund that is developed through a private enterprise to be a good community member. So it could be cleaning up the environment or getting involved in projects with children. Anything that shows that you are not only interested in supporting yourself, but you're interested in supporting others is kind of what we look for. And we do believe that people with skills outside of the public sector are incredibly valuable at the Kennedy School. Right now, we have been trying to appeal to a lot of people in technology to come to the Kennedy School, because technology it's a part of every aspect of our lives. And we believe that security, privacy, truth, and all these things through technology are very important. And so someone who has worked for Facebook or Google or a technology company is going to be very welcome at the Kennedy School, because they need to share their perspectives with others in the program. So it's kind of a mix of the skills that you bring and also showing that you do have a commitment to supporting your own development, but also supporting the development of others. So we have last two questions, but if everyone has more questions, please add them in the Q&A feature of the Zoom. So the first question is about scholarship and financial aid. So you touched upon this a little bit, but
people are wondering, what do you look for in financial aid applications and what kind of scholarships are provided? The second question is about people who are working full-time right now. Is it possible to attend HKS part-time? So I will start with that one. The Kennedy School is meant to be a full-time program. So courses can take place anytime during the day. Most courses are Monday through Thursday. We try to leave Fridays off so that students can engage in study groups or professional development, basically take care of themselves in the ways that they think are needed. So Monday through Thursday, a class could be 8, 9 in the morning, it could be 7 o'clock at night. And so the way the schedule is set up is for full-time study. It's not meant to be working while you're studying or to be a part-time program. We do not have a part-time program at the Kennedy School. When it comes to financial aid, so our most generous fellowships cover all of your tuition plus a living stipend. So they would give you money that you could spend on food, on books, on rents, on transportation, anything you want. And we awarded this year about $24 million in financial aid to our students. And most of our financial aid is based on merit. So it's how you perform in the admissions process will determine if you receive a fellowship. We do have need as a component of the consideration of how much aid we will award you, but typically whether we award you aid is based on your performance in the admissions process. So your admissions ranking, so to speak. And there are two different kinds of fellowships. The first fellowship is called a restricted fellowship, and it means that you have to fit a certain profile. So for example, we have a restricted fellowship that focuses on the environment. So you would have to write an essay that explains your interest and experience in working on environmental issues. And so there are many fellowships like that that will require you to submit special information that show your experience with a policy issue or a topic that you're interested in, something like that. So one category is restricted fellowships. The second category is unrestricted fellowships. These fellowships are awarded based on your admissions performance, and it does not matter where you're from. It doesn't matter if you're from Indonesia or Japan or Germany. You can apply and receive unrestricted funding. It's just we're giving funding to you because we believe that you are going to be a great member of the Harvard Kennedy School community. And it does not matter what you've studied in the past or where you've worked or where you're from. We are just going to give you money because we believe you are going to be a valued member of our community. And so the process of applying for aid, there are two steps. First, you apply for admission. And then once you apply for admission, we provide you with a financial aid application, and it gives you all the information about all the fellowships that we offer and gives you specific instructions on what you need to submit and when you need to submit it. Sorry, I was on mute. Thank you so much once again, Matt, for such an insightful presentation. I'm sure everyone found your presentation informative. And we certainly look forward to seeing more applicants from Indonesia this year and the coming years. And yeah, go ahead. Like I said, I'm happy we can work offline. I can make the presentation available and you are welcome to share it. Thank you. We'll be happy to do that. And I would encourage everyone untuk cek resources yang tadi Pak Matt sudah jelaskan, mulai dari admissions blog, websitenya Kennedy School. Kalau ada pertanyaan, Harvard Indonesia Student Association juga punya Instagram. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tanyakan ke kami. Nanti kami bisa teruskan ke resources yang appropriate. Okay. Again, thank you so much, Matt, for joining us today. Okay, thank you for having me. Good luck. Okay, thank you, Matt, for everything. Yeah, absolutely. Thanks for inviting me. Ya, ya mungkin ini dari Talita dengan Eki ada mau untuk closing statement.
Saya mau cerita sedikit aja, ngelihat di chat ada banyak pertanyaan soal gimana sih perkuliahan di masa pandemi ini. Sekarang kan semuanya, hampir semua fakultas di Harvard sekarang online, yang hybrid cuma Harvard Business School sama beberapa program science yang memang harus ke lab, atau kayak program di medical school yang harus ke rumah sakit. Tapi kalau program kayak di Kennedy School, kita fully online. Apa sih, gimana sih kualitas pengajarannya selama pandemi ini? Menurut saya, waktu awal-awal, to be honest, it was lumayan hektik karena transisi ke jadi online itu cuma kurang lebih seminggu 2 minggu, dan semua orang termasuk profesor-profesor harus tiba-tiba belajar tentang cara pakai Zoom, engage people di kelas dengan platform-platform online ini. Tentunya beda sama cara nge-engage mahasiswa kalau misalkan bisa tatap muka. Tapi saya sendiri ngerasa bahwa effort dan investment yang Kennedy School udah tuangkan untuk meningkatkan atau menjaga kualitas pengajaran dan kualitas pendidikan selama masa pandemi ini tuh banyak banget. Selama summer, profesor-profesor tuh menghabiskan banyak banget waktu untuk belajar teknologi-teknologi pendidikan yang baru, termasuk Zoom dan semua platform-platform lain, mereform silabus kelasnya supaya lebih inklusif, mereform cara diskusi. Jadi sekarang kelasnya itu, kelas-kelas saya nggak terlalu banyak lecture. Kebanyakan materi-materi itu kita harus baca sebelum kelas, ada video, ada artikel-artikel yang harus dibaca di kelas, dan pas class time sendiri, ketika semua mahasiswa gabung di waktu yang sama lewat Zoom, itu lebih banyak diskusi. Dan itu sih yang saya senang dengerin belajar dari mahasiswa-mahasiswa lain, dan nggak hanya belajar dari profesor-profesor saya. Salah satu kelas yang paling favorit semester ini ada kelas buat saya, kelas manajemen. Soalnya banyak adik kelasnya Mbak Naim yang di program mid career, dan mereka pengalamannya oke-oke banget. Kayak di kelas saya ada mantan presiden Dewan Keamanan PBB misalnya, yang bakal cerita tentang pengalaman dia kerja di PBB dan kerja di Bosnia. Ada juga yang dari pejabat militer di Amerika yang udah kerja beberapa belasan tahun. Ada yang CEO sebuah perusahaan di Tajikistan. Jadi pengalaman-pengalamannya bikin saya belajar nggak hanya dari materi-materi di kelas, tapi juga ngedengar dari teman-teman lain. Dan saya senang banget karena walaupun sekarang online, tapi justru lebih banyak kesempatan untuk mendengar dan berdiskusi sama orang-orang lain. Dari Talita ada? Setuju banget tadi dengan sharingnya Eki, benar banget itu. Jadi tadi kalau saya lihat dari Q&A, kebanyakan pertanyaannya itu berputar di 3 hal ya. Pertama, pengalaman kerja, terus rekomendasi sebaiknya gimana, sama ketiga, gimana kalau saya bukan perfect candidate gitu. Jadi pertama, terkait pengalaman kerja sebenarnya tidak ada impose, jadi nggak akan diimpose banget bahwa kamu harus punya pengalaman kerja sekian tahun. Tapi lebih ke arah mungkin teman-teman bisa melihat ini sebagai refleksi ya. Kalau kita nggak punya pengalaman kerja, terus kita masuk ke dalam satu lingkungan komunitas yang sifatnya kita harus diskusi terus, sebenarnya pengalaman kerja itu, ada pengalaman kerja itu justru untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa engage di dalam debat atau di dalam diskusi lebih intens gitu. Jadi akan lebih efektif kalau kita diskusi dengan reflect back to our work. Jadi kayak dengan pengalaman saya kerja dengan pemerintah Indonesia seperti ini, this doesn't work, teori ini nggak bisa karena ini di negara berkembang dan lain sebagainya. Jadi pengalaman kerja itu jangan dianggap sebagai burden gitu ya, bahwa saya belum sampai 3 tahun nih pengalaman kerjanya dan sebagainya, tapi lebih ke arah kalau memang belum sampai pengalaman kerjanya, kira-kira gimana caranya supaya kalian bisa bikin storyline yang compelling gitu. Saya memang belum sampai pengalaman kerja di situ, tapi saya punya minat, misalnya saya punya pernah volunteering di mana dan lain sebagainya. Jadi itu selalu ada. Kedua, tentang rekomendasi, menurutku ada juga yang tanya tadi, kalau misalnya saya punya rekomendasi dari orang yang kira-kira dari sisi jabatan tidak terlalu tinggi, itu gimana? Nah, saran saya sih sebagai orang yang sudah pernah mendaftar ke top schools gitu ya,
selalu utamakan ambil rekomendasi dari orang yang benar-benar kenal sama kamu dan bisa mengkonfirmasi apa yang kamu tulis di esai. Jadi kalau di esai kamu bilang bahwa saya berhasil mengerjakan ini, program poverty, program ini, program itu, alangkah baiknya kalau itu konsisten dengan pemberi rekomendasi kami bahwa memang benar dia menulis bahwa kamu adalah kandidat yang bagus karena dia pernah dibantu sama kamu melakukan A, B, C, dan sukses gitu. Jadi itu akan sangat membantu untuk membuat storyline yang kuat buat kamu mendaftar ke program seperti program-program di HKS. Dan yang ketiga, gimana kalau saya nggak perfect, saya tuh nggak punya pengalaman kerja yang benar, yang cukup, saya nggak punya analisis yang kuat dan lain sebagainya. Ya perlu diingat bahwa nggak ada kandidat yang perfect sih, pasti Eki juga Eki dan Mbak Naim juga pasti setuju bahwa kita nggak ada manusia yang sempurna. Apalagi untuk mendaftar ke sebuah sekolah gitu ya. Jadi yang paling penting adalah storyline ya. Kalau Mbak Naim kita kan diajarin kalau di HKS itu kan storyline, bikin storyline yang compelling. Bahwa dengan saya kekurangan ini, bagaimana dengan saya kuliah di Harvard itu bisa membantu saya meraih aspirasi saya ke depan gitu. Talita ceritain sedikit tentang robot itu, Talita, kaki robotnya itu. Jadi kebetulan saya sendiri adalah, jadi seperti juga banyak kandidat lainnya, saya juga pasti bukan kandidat yang sempurna ya. Jadi sama seperti banyak perempuan yang juga ada di HKS, saya punya anak, saya harus balancing dengan mothering dan work-life balance di sekolah. Di samping itu saya juga punya disability. Jadi saya sebelum pergi ke HKS ini kan sakit dan setengah badan saya tuh lumpuh gitu. Nah di Amerika itu kebetulan karena kita tuh teknologinya advance, jadinya kita punya kesempatan untuk mencoba teknologi-teknologi baru. Termasuk salah satu itu di samping dengan kan di Harvard itu ada Harvard University Health Service kan. Saya di situ dikasih terapi segala macam sehingga saya bisa motor skill saya hampir kembali normal. Ditambah lagi saya juga punya kesempatan untuk mencoba teknologi-teknologi baru di Amerika. Salah satunya adalah robot yang saya pakai sampai sekarang di kaki saya gitu. Sekarang jadi kalau Mbak Naim mungkin sempat ketemu ya sama saya, sama aku ya Mbak Naim ya. Jadi sekarang kalau jalan udah kayak orang normal aja, orang nggak tahu bahwa saya pernah sakit sebelumnya gitu. Mungkin main takeaway-nya adalah Harvard itu mereka memandang kita sebagai human beings saja. Jadi kita we have our life. Jadi hidup kita bukan cuma di Harvard aja, kita punya keluarga, kita mungkin punya background misalnya health condition tertentu, mereka sangat pengertian asalkan kita komunikatif seperti itu sih. Sama mau nambahin mungkin kalau saya kalau buat saya sih takeaway-nya itu jangan discount our own experience, jangan kayak self-select dulu, coba daftar dulu karena sebenarnya the fact that we are here today, the fact that you're joining us today, it means that you have like this drive and passion to learn more, and that's already an asset to apply to Harvard. I was very privileged punya mantan manajer yang caring banget, yang kayak nge-push saya buat daftar Harvard, and I want to like tell everyone of us yang ada di sini hari ini, I just want to pass it forward, encourage kalian untuk coba aja dulu. I know it's very intimidating. It was really intimidating for me. Kayak I didn't even know ngelihat profil mahasiswa Indonesia dari Harvard atau mahasiswa Harvard in general. Saya udah takut duluan, tapi manajer saya nge-push. So I wanna push everyone here untuk coba dulu. Setuju banget sama Eki. Bener banget, Mbak Naim. Terima kasih ini Talita dan Eki, dan ini berdasarkan survei ya, feedback yang teman-teman masukkan, ada 127 yang merespon. Ini alhamdulillah yang biru ya 33% antara tahun 2020 sampai 2022 insya Allah akan mendaftar ya. Yang pai warna lain juga silahkan dibaca. Semoga ini menjadi kenyataan sehingga komunitas Indonesia di Harvard itu akan lebih banyak. Saat ini setahun itu paling antara 20 sampai 30. Ya kita harapkan ke depan itu 50 bahkan 100. Tadi karena Eki dengan Talita banyak mengungkapkan tentang take away ya. Dan menurut saya itu sangat penting ketika teman-teman menulis essay ya. Jadi essay itu kan kita dibatasi misalnya 750 kata, tidak usah cerita tentang banyak hal. Ambil 1 maksimal 3 ya, tetapi cukup mendalam. Dan tadi sudah disinggung juga jangan bragging ya, jangan malah sengaja seperti ingin sombong, karena yang paling penting itu justru apa yang kita take away ketika misalnya di pekerjaan tidak berjalan dengan lancar, tetapi kan kita pasti belajar sesuatu. Boleh jadi cerita yang gagal itu lebih menarik ya. Jadi jangan hanya fokus ke
misalnya pekerjaan kita yang berhasil, yang gagal pun punya poin, karena orang membaca bisa merasakan. Tadi ada pertanyaan karena Matt menyebutkan tentang admission block, ini nanti akan kami sertakan ya dalam seminggu ini akan ada email ya, akan ada email ke teman-teman yang mendaftar khususnya yang hadir malam ini untuk link ke YouTube-nya ya, ke YouTube dan juga di channel harvardclub.id. Nanti semuanya akan kami kirim lewat email, termasuk mungkin kalau ada bahan dari Matt tadi ya. Kemudian yang terakhir, poin dari saya ini untuk MCMPA. MCMPA tidak butuh GRE ya, jadi teman-teman tidak usah takut, karena ini udah orang-orang tua, udah nggak diukur lagi tuh GRE-nya berapa. GRE-nya tidak ada, tapi kalau TOEFL, misal S1-nya bukan di negeri berbahasa Inggris, masih wajib. Latar belakang pendidikan apapun bisa, jadi tidak harus yang bisa kuantitatif. Di kelas saya tadi saya sebutkan ada lawyer, bahkan ada foto model, ada artis, ada sutradara, tapi ada juga itu agensi CIA ada, FBI ada, semua ada. Dan kita justru summer itu dikumpulkan untuk bukan supaya kita jadi pinter, jadi kayak ekonom, kayak Eki dan Talita, tidak. Tapi setidaknya kita itu tahu gitu ya bahasa-bahasa ekonomi itu apa saja sih. Dan itu tidak ada grade-nya, karena kan matrikulasi ya. Jadi seperti itu ya, semoga teman-teman lebih terinspirasi ya dan beraspirasi untuk mendaftar ke Harvard. Kalau misalnya ada pertanyaan segala macam, tadi Eki sudah sampaikan, silahkan ke Instagramnya Indonesia@Harvard saat ini ya. Dan saya nggak tahu Eki sekarang ini masih ada nggak di SGS. Dulu waktu zaman saya kuliah, semua itu dibilang you are here ya. Jadi dan ini sebenarnya filosofinya sangat dalam. Ketika kita berada di sebuah rapat, kadang-kadang kita berpikir itu masih berimajinasi, masih terbayang-bayang gimana. Kalau kita bisa present ya, bisa always you are here, itu proses belajar kita akan jauh lebih baik dan kita memberi impact ya. Kan nggak enak itu ya, misalnya kita di satu ruangan, kita tidak ngobrol itu dengan orang lain, seolah-olah orang itu invisible, berarti kita we are not here. Iya, jadi harus we are here. Mungkin begitu dari saya, kecuali ada tambahan terakhir dari Eki atau Talita nih. Eki udah mau kuliah ini, udah terlambat ya Eki ya? Ya, saya izin dulu kuliah. Iya. Selamat kuliah, Eki. Terima kasih semuanya. Ya, Eki tadi agak nervous ya. Memang kita semua manusia biasa kan. Kadang-kadang itu bedanya yang sudah lulus dengan yang masih mahasiswa ya Eki ya. Nanti kalau sudah lulus sudah tidak ada minder lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua. 2 minggu lagi akan ada Harvard Aspire, insya Allah Harvard Law School ya. Demikian dari saya, sampai bertemu 2 minggu lagi dan terima kasih ke Eki, ke Talita, Mas Faisal ini yang selalu ini ya in charge untuk masalah teknikal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.